Pernahkah kamu mencintai seseorang tetapi di saat yang sama kamu tahu kamu belum mampu untuk menikahinya? Jika iya, kamu tidak sendiri. Banyak laki-laki merasakan hal yang sama. Mereka mencintai tapi belum siap memimpin. Mereka ingin menjaga tapi belum mampu menafkahi. Mereka ingin melamar tapi keadaan belum mendukung. Lalu apa yang harus dilakukan? Hari ini mari kita bahas langkah demi langkah tentang apa yang seharusnya dilakukan seorang laki-laki ketika cintanya besar tapi kesiapannya masih kecil. 1. Mulai dari diri sendiri. Cinta tanpa kesiapan hanya akan menjadi beban. Karena itu, sebelum memikirkan dia, fokuslah memperbaiki dirimu terlebih dahulu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah stabil secara finansial? Apakah aku cukup dewasa untuk memimpin rumah tangga? Apakah akhlakku, pola pikirku, emosiku sudah matang? Kalau jawabannya belum, jangan sedih. Karena justru inilah waktunya bekerja keras. Bukan mundur, tetapi memantaskan. 2. Bangun komunikasi yang jujur dan dewasa. Jika kamu serius, tunjukkan dengan sikap, bukan sekadar kata-kata. Katakan apa adanya, bukan muluk-muluk. Katakan, aku menyukaimu, tapi aku sedang mempersiapkan diri agar kelak bisa melamarmu dengan layak. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu janji kosong, cukup jujur, sopan, dan dewasa. Wanita jauh lebih menghargai kejujuran daripada gombalan tanpa arah. 3. Perbaiki ekonomi, bukan hanya perasaan. Jika alasan utamamu belum menikah adalah finansial, maka bergeraklah. Tentukan target, perbaiki skill, tambah penghasilan, kurangi gaya hidup yang tidak perlu, karena cinta memang penting, tapi tanggung jawab jauh lebih penting. Perempuan ingin dicintai, iya, tapi dia juga ingin merasa aman, ingin punya masa depan. Dan sebagai laki-laki, kamu harus bisa memberikan itu. 4. Jaga hubungan tetap terhormat. Jika kalian belum menikah, jangan sampai hubungan itu membuat kalian jauh dari Tuhan, atau jatuh pada hal yang tidak pantas. Kurangi kontak tidak penting, jaga batasan, hormati dirinya dan keluarganya, karena laki-laki yang benar-benar mencintai akan menjaga bukan merusak, akan melindungi bukan memanfaatkan. 6. Beri kepastian bukan penantian tanpa arah. Jika kamu memang punya niat serius, katakan rencanamu. Berikan gambaran waktu, misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau setelah pekerjaan stabil. Wanita berhak tahu kemana hubungan ini akan berjalan. Bukan dibawa menggantung, tapi diarahkan menuju masa depan. 6. Serahkan hasilnya pada takdir. Kamu bisa mencintai seseorang dengan seluruh hatimu. Tapi jika Tuhan berkata, bukan dia, maka itu bukan berarti kamu gagal. Itu berarti Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang lebih cocok menemanimu di dunia dan akhirat. Tugasmu hanya satu, menjadi versi terbaik dari dirimu. Masalah jodoh, biarkan Tuhan yang atur. Dan untukmu laki-laki yang sedang berjuang, tetaplah melangkah. Perbaiki dirimu perlahan, benahi ekonomi, perkuat mental, tegakkan prinsip. Karena ketika waktumu tiba, kamu tidak hanya menjadi suami yang baik, tapi juga pemimpin yang layak dibanggakan. Semoga kamu dipertemukan dengan yang terbaik, pada waktu yang terbaik, dengan cara yang paling terhormat. Dan sekarang mari kita berbicara tentang sesuatu yang sering terlupakan, bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang bertumbuh. Kadang seorang laki-laki mencintai perempuan begitu dalam, tapi yang ia lupa adalah, cinta itu bukan sekadar perasaan. Cinta adalah proses. Cinta adalah tanggung jawab. Cinta adalah keberanian menunda keinginan demi memantaskan diri. Tidak ada gunanya memaksa hubungan jika dirimu sendiri belum kokoh, karena rumah tangga bukan sekadar cerita manis. Ia adalah perjalanan panjang yang penuh ujian. Laki-laki yang matang menggunakan masa belum mampu sebagai waktu untuk menguatkan diri, bukan untuk lari, bukan untuk putus asa, bukan untuk mengikat perempuan tanpa kejelasan. 7. Gunakan masa penantian sebagai masa pembentukan jati diri. Di fase ini, kamu belajar cara mengelola uang, kamu belajar cara mengendalikan emosi, kamu belajar memimpin dirimu sendiri.
sebelum kelak memimpin keluarga. Dan tahukah kamu, perempuan bisa merasakan energi seorang laki-laki. Dia bisa merasakan apakah kamu benar-benar berproses, atau hanya memberi harapan tanpa tindakan. Karena itu, jadilah laki-laki yang terlihat dari usaha, bukan hanya terdengar dari ucapan. 8. Jika dia memang jodohmu, ia akan menguatkan, bukan memberatkan. Perempuan yang tepat tidak akan menuntutmu menjadi kaya seketika. Dia hanya ingin melihat kesungguhan, kejujuran, dan visi masa depan. Jika dia tetap mendukungmu ketika kamu belum punya apa-apa, itu tanda bahwa hatinya jernih. Tapi jika dia pergi, jangan salahkan dirimu. Kadang Tuhan mengambil seseorang agar kamu bisa tumbuh tanpa beban dan dipertemukan dengan yang lebih baik. Ingatlah, jodoh tidak pernah salah alamat. Apa yang bukan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu, dan apa yang memang untukmu akan datang dengan cara yang tidak pernah terduga. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memperbaiki dirimu. Selebihnya, biarkan Tuhan bekerja. Untuk semua laki-laki yang sedang menahan rasa, sedang menyimpan cinta, sedang berjuang memperbaiki keadaan, kamu hebat, kamu kuat, dan kamu layak mendapatkan kebahagiaan. Jangan takut kehilangan. Takutlah jika dirimu berhenti memperbaiki diri, karena suatu hari nanti ketika kamu sudah cukup kuat, cukup mapan, cukup matang, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Terima kasih, aku sudah memilih untuk memperbaiki diri sebelum memperjuangkan seseorang." Semoga Allah menuntun langkahmu, semoga perjuanganmu diganti dengan kebahagiaan yang sepadan, dan semoga perempuan yang kamu cintai mendapatkan jodoh terbaik, entah itu kamu atau seseorang yang lebih baik darimu. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya.